sejahtera bagi semua. Terima kasih bergabung dalam acara bedah buku online Servant Leadership. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Daniel Alexander. Terjadinya acara ini berkat diskusi awal dengan saya dengan penulis buku. Beliau adalah di waktu S1 di Visip Undana Kupang. Kami berdiskusi tentang awalnya tentang kepemimpinan pelayan di yang terbatas ini. Saya awalnya berpikir ini adalah sebuah konsep. Saya mendapatkan pengetahuan tentang apa yang ditulis oleh Pak Dr. Hari, baru saya paham bahwa servant leadership ini sudah di dalam tataran teori dan prakteknya ternyata telah dilakukan oleh Bapak Daniel Alexander. Semalam saya ditelepon juga sama Pak Hari juga diskusi tentang transformational leadership dan servant leadership. Jadi ini adalah pernyataan Pak Hari itu, servant leadership adalah pengembangan dari transformational leader. Nah, untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan melihat susunan acara yang akan kita jalani selama kurang lebih 2 jam ke depan sebagai berikut. Ini acara yang akan susunan acaranya. Pertama saya akan bacakan tata tertib, kemudian kita akan doa pembukaan dan langsung disampaikan narasumber pertama Pak Dr. Hari, kemudian Bapak Daniel Alexander, kemudian pembicara ketiga Bapak Apeniel Sani, anggota DPRD termuda di Papua, kemudian Dr. Selmi dan Dr. Krisan. Kemudian kita akan diskusi, kita tergantung waktu, tapi paling tidak ada 5 penanya. Nanti akan kita beri kesempatan penanya mulai mengetik pertanyaannya di dalam kolom chat. Nanti saya akan pilih 3 pertanyaan lewat chat dan 2 penanya lewat raise hand. Kemudian kepada para penanya yang terbaik ini akan diberikan hadiah buku Servant Leadership yang akan dikirim melalui alamat yang di WA ke panitia. Jadi baik, sebelum kita mulai, saya supaya akan berlanjut, saya perkenalkan dulu para narasumber. Yang pertama ada Dr. Hari Nobais. Beliau ini adalah penulis buku Servant Leadership. Kemudian beliau adalah ini orang NTT yang besar di Jakarta. Cuma S1 saja yang beliau di Kupang, di Visip Undana. S2-nya di Administrasi Publik UGM, kemudian S3-nya di Administrasi Universitas Indonesia. Nah, saat ini beliau adalah dosen tetap dan ketua prodi Magister Administrasi Publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta, juga mengajar di beberapa universitas, termasuk tutor juga di Universitas Terbuka Pondok Cabe. Yang kedua ada Dr. Selmi Dedi, ini adalah wakil rektor, wakil dekan di Unipa Manokwari, wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi. S1 beliau di STIM, S2 Brawijaya dan S3 juga di Universitas Brawijaya, program manajemen pemasaran. Ada juga Dr. Krisan Eflatul Lotunu, ini beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, dan Pak Agniel, anggota DPRD termuda di Papua. Dan yang terakhir yang akan menjadi pembahasan kita bersama juga Pak Daniel Alexander. Beliau adalah pendiri dan top leaders team di Yayasan Persat, penbidik dan pendidik
banyak orang, terutama di Nabire. Selain itu juga beliau adalah seorang pembicara internasional dan seorang pemimpin pelayan, sebagaimana yang akan kita bahas. Nanti karakteristik seperti apa yang akan lebih detail disampaikan oleh para narasumber. Berikut tata tertib acara. Peserta menggunakan nama sesuai yang diinput dalam link pendaftaran. Mohon selama presentasi oleh narasumber suara disenyapkan agar tidak mengganggu presentasi. Nanti kita dari panitia juga akan memperhatikan kalau ada suara kita akan matikan. Kemudian jika ada chat di aplikasi Zoom saja, di chat, dan jika ada pertanyaan maksudnya, kemudian respon sesuai dengan yang dipilih oleh panitia. Kemudian dari Andin, Pak Matthew akan rekam juga ini seminar kita hari ini. Kemudian yang ikut sampai selesai yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran yang akan di-email kepada masing-masing peserta sesuai link alamat email yang didaftarkan di dalam link pendaftaran. Demikian, sebelum kita lanjutkan ke acara berikut, saya ajak Ibu Bapak sekalian, mari kita doa bersama sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kepada Dr. Hari Ninobai saya persilakan untuk menjadi narasumber yang pertama menyampaikan materinya. Silakan Pak Dr. Hari. Terima kasih Pak Moderator buat kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu peserta bedah buku kalian yang saya kasihi dan saya hormati, saya akan membahas isi buku yang saya tulis, dan ini merupakan acara yang kedua Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat responnya dan juga Bapak Ibu yang telah membantu membeli, bahkan ada juga yang memasarkan gitu, menjadi marketing relawan ya, sampai ada yang pernah beli sampai 5 buku. Terima kasih buat segala bantuannya. Jadi sekali lagi bahwa buku ini saya banyak dengar cerita sangat memberikan manfaat bagi banyak orang, mencerahkan banyak orang. Bahkan kemarin ada bupati di salah satu kabupaten Papua, di awalnya beli 20, tapi setelah membaca, saya jelaskan isinya, dia akhirnya beli 100. Wah, ya saya bersyukur karena buku ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, ya, dari para pemimpin. Dan hasil keuntungan dari buku ini semua akan kami gunakan untuk pelayanan tahun depan rencananya. Kalau COVID sudah tidak ada dan vaksin sudah ditemukan sebenarnya bulan Juli ini, tapi karena COVID ya kita nggak bisa. Yang mau ikut peserta silakan, kita jalan-jalan ke Nabire, Papua. Tempatnya sangat indah gitu ya. Di sana kita bertemu dengan anak-anak Papua, saudara-saudara kita juga yang menjadi guru di sana. Oke, Bapak Ibu, saya langsung saja bedah buku. Jadi buku ini berjudul Belajar dari Sosok Daniel Alexander, Self Leadership, Sang Pendidik-Pembidik Generasi. Pemimpin itu melayani dan dilayani. Nah, Bapak Ibu, buku ini merupakan buku yang sederhana yang terdiri dari 104 halaman saja dan 17 bab. Jadi tidak terlalu panjang. Ya, saya berharap seperti itu. Karena jujur orang Indonesia ini malas baca buku. Ya, tingkat literasi kita itu masih rendah. Ya, di Asia juga begitu. Tapi saya berharap dengan buku yang tidak terlalu tebal ini bisa dibaca oleh banyak orang. Karena penting sekali membaca buku itu. Nah, Bapak Ibu, tujuan diterbitkannya buku ini yang pertama adalah persembahan untuk hari ulang tahun ke-25 ya, Yayasan Pesat Papua yang sudah dirayakan dengan meriah ya pada bulan lalu. Kemudian
Yang kedua, ingin memberikan informasi tentang teori dan praktek servant leadership. Jadi teori ini sebenarnya masih baru ya dibandingkan teori-teori lama, dan alangkah indahnya jika teori ini diinformasikan ya untuk memberikan pencerahan dan inspirasi kepada banyak orang. Kemudian yang ketiga, ya buku ini diterbitkan untuk menginspirasi, untuk merangsang pikiran agar kita bisa bertindak dan memimpin sesuai dengan konsep dan karakteristik servant leadership yang nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang keempat, saya berharap bukan hanya pada poin 1, 2, 3, tetapi juga pada poin yang keempat, yaitu mengimpartasi atau memberikan keberanian dan semangat untuk kita menjadi pemimpin pelayan. Pemimpin pelayan ini sangat penting dan sangat strategis ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahkan orang-orang yang ada, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang menjadi bawahan kita jika kita saat ini dipercayakan sebagai pemimpin di organisasi, di keluarga, di masyarakat. Nah, buku ini saya berharap bisa memberikan keberanian kita dan semangat untuk menjadi pemimpin pelayan, ya, pemimpin yang melayani bukan dilayani. Nah, Bapak Ibu, isi buku ini hanya terdiri dari 17 ya, ya ini sama lah 17 Agustus nih, mirip nih dengan ya 2 hari lagi kita merayakan. Jadi ada 17 bab ini. Jadi yang pertama tentang perkembangan dan capaian 25 tahun Yayasan Pesat Papua. Kita bersyukur ya bulan lalu Yayasan Pesat Papua sudah memasuki usia yang ke-25 tahun. Dari suatu kondisi yang sangat sederhana waktu itu, kalau nggak salah dimulai dengan 5 orang ya, tahun 95 ya, di bawah pimpinan Bapak Daniel Alexander. Strukturnya masih sederhana, masih ada 3 bagian, guru-gurunya juga, dan mulai dengan SD lalu TK, dan saat ini kondisinya sudah luar biasa besarnya ya. Jadi ada PAUD, ada TK ya, kemudian ada SD, SMP, SMA, bahkan ya kami bersyukur tahun ini sudah mulai ya, mulai dengan sekolah tinggi ilmu manajemen dan ilmu komputer ya, informatika komputer. Nah, jadi sekarang kondisinya sudah berubah pesat, guru-gurunya juga sudah makin banyak ya, kalau tidak salah ada hampir 200-an. Murid-murid yang diajarkan juga sudah lebih dari 1.000 ya. Kemudian juga lulusannya sudah ada yang bekerja, salah satunya adalah Apeniel ya, Esrasani Esos ini adalah lulusan dari Yayasan Pesat, dari anak panah ya. Dia sekarang menjadi anggota dewan ya, di Provinsi Papua. Kemudian isi buku ini juga mengenai pengertian dan perkembangan teori kepemimpinan. Lalu yang ketiga tentang karakteristik kepemimpinan Daniel Alexander yang menjadi tokoh atau aktor dalam buku ini. Kemudian adalah selanjutnya yang keempat itu tentang kasih agape. Kelima pemberdayaan. Keenam memiliki visi. 7 kerendahan hati, rasa percaya. 9 mendengarkan, dan seterusnya sampai ke 17. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu poin-poin ini, tetapi saya akan mengambil hal-hal yang penting saja yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, dan sehingga Bapak Ibu tertarik gitu loh untuk membaca buku ini. Ya, buku ini tidak terlalu tebal dan saya mendengar banyak respon ya, kesaksian bahwa buku ini secara teoritik juga secara praktik tuh enak dibaca gitu. Dengan contoh-contoh yang nyata sehingga bisa langsung dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke Bapak Ibu, nah sekarang apa sih ya servant leadership eksistensinya? Ya mungkin baru Bapak Ibu ada yang baru mendengar tentang teori ini. Jadi sebenarnya teori ini bukan hanya baru, akan paradigma baru dalam kepemimpinan. Selama ini kita menganggap bahwa pemimpin itu adalah bos, orang yang suka memerintah ya, yang harus dilayani. Nah, dalam teori servant leadership, pemimpin adalah pihak pertama yang harus melayani. Nah, ini jadi butuh memang paradigma perubahan ya, cara berpikir kita, mental kita, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif,
bagi pengikut kita. Kemudian yang kedua, eksistensinya, bahwa servant leadership ini bersifat Ibu, yang dapat diterapkan dan dipraktekkan di berbagai budaya dan bangsa yang berbeda. Jadi nggak hanya di Nabire, Papua, tetapi juga bisa dipraktekkan di seluruh wilayah budaya bangsa Jawa, Sumatera, bahkan di budaya Eropa, Amerika yang banyak mengembangkan teori ini. Kemudian, servant leadership dapat dioperasikan nggak hanya organisasi non-profit, tapi juga bisnis. Banyak jurnal, teori ini lebih banyak digunakan di organisasi bisnis, dan hasilnya luar biasa. Kemudian organisasi pemerintahan dan pabrik dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil penelitian terhadap servant leadership. Jadi servant leadership ini sudah cukup banyak diteliti, dan hasilnya yang pertama, bahwa servant leadership itu signifikan peningkatan kinerja organisasi. Organisasi itu makin lama akan makin meningkat kinerjanya, akan makin optimal hasilnya. Dan ini terbukti dari contoh konkret yang saya ambil dalam buku ini di Yayasan Pesat Papua. Bapak Ibu tahulah, mengerti bagaimana kondisi Papua, ya sangat kompleks, berat dengan tantangannya yang ada, ya, tetapi bersyukur ya, karena ada servant leadership Daniel Alexander ini, yayasan bisa bertumbuh, berkembang sampai ke usianya yang ke-25 tahun. Kemudian membantu para pengikut berkembang dan bertumbuh secara optimal. Nah, ini juga salah satu hasil penelitian terhadap servant leadership. Jadi Bapak Ibu, kalau pengikut kita ingin berkembang dan bertumbuh secara optimal, gunakan ya gaya kepemimpinan ini. Dan ini terbukti kalau Bapak Ibu sudah membaca buku Daniel Alexander, bagaimana pengikut Daniel Alexander itu ditingkatkan ya secara kemampuan, ya, pengetahuan, pendidikan, dan keahliannya. Nanti kita akan bahas. Kemudian mampu pengikut mencapai ini luar biasa. Jadi servant leadership ini banyak kelebihannya. Kemudian membuat pengikut senang bekerja. Ya, banyak orang itu malas ya bekerja, bukan karena nggak mampu, tapi suasananya, pemimpinnya tidak mengenakan, mungkin arogan, ya, cuek gitu ya, dingin. Ya, tetapi di dalam servant leadership ini pengikut senang. Ya, saya lihat bagaimana Daniel Alexander ini kalau datang ya disenangi gitu ya sama pengikutnya. Bahkan Bapak Ibu kalau sempat ikut video yang viral berapa hari yang lalu tentang Daniel Alexander ini, anak-anak Papua tuh kalau lihat Bapak Daniel Alexander tuh senang sekali ya, menghubungi, memeluknya. Nah, ini salah satu bukti ya servant leadership itu membuat orang senang, bahagia, nyaman. Kemudian yang terakhir, itu meningkatkan pembelajaran organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Jadi pegawai nggak perlu takut salah gitu. Suatu hal yang wajar kalau pegawai atau bawahan melakukan kesalahan, dan pemimpin ya, pemimpin pelayan itu mendorong untuk bangun lagi, bangkit lagi. Jangan berhenti. Nggak perlu takut untuk berbuat kesalahan. Yang penting kita sadar mau mengakui bahwa itu kesalahan dan kita bangkit lagi. Nah, itu salah satu kelebihan dari servant leadership. Nah, ini pengertian servant leadership Bapak Ibu. Jadi yang pertama, servant leadership itu adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan yang tulus, yang timbul dari hati, yang berkehendak untuk melayani. Jadi harus dimulai dari perasaan yang tulus. Jangan ada kepentingan tertentu gitu ya. Jadi orang servant leadership itu harus orang yang murni, tulus, yang ingin melayani orang lain tanpa dia berharap bahwa orang itu kasih sesuatu. Nah, itu transaksional, itu namanya kepemimpinan transaksional. Tetapi dia tulus, dia bahagia ketika orang yang dia layani itu hidupnya sejahtera, hidupnya maju, yaitu untuk menjadi pihak yang pertama. Ini luar biasa. Bagi saya, kepemimpinan ini kalau banyak pemimpin di Republik ini menggunakan, pasti kita sejahtera. Kemudian memandang kepemimpinan bukan jadi seorang servant leadership itu bukan orientasinya jabatan, bukan status. Mungkin dia dapat jabatan, tetapi jabatan itu bukan tujuan akhir, tetapi merupakan alat untuk dia melayani, kesempatan untuk dia melayani jabatan itu, posisi itu, sehingga orang-orang yang dia layani itu berkembang hidupnya lebih maksimal. Nah, ini luar biasa konsep kepemimpinan yang menurut saya merupakan paradigma baru.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah karakteristik servant leadership dari beberapa ahli, ya. Saya ambil 3 ahli, yaitu Spears tahun 1997, ya, ada 1 mendengarkan dan seterusnya sampai 10. Kemudian ada menurut Laut tahun 1999. Ada 6 karakteristik dalam servant leadership, ciri-ciri, sifat-sifat yang melekat dalam servant leadership, yaitu 1, menghargai orang lain, mengembangkan orang lain, membangun komunitas, dan seterusnya. Itu menurut Laut. Kemudian yang ketiga menurut Peterson, ya, tahun 2003. Ya, ciri-ciri yang melekat dalam servant leadership yaitu kasih. Kedua, kerendahan hati, mengutamakan orang lain, memiliki visi dan seterusnya. Nah, ini lah ya dasar yang saya gunakan untuk membahas karakteristik servant leadership dalam diri Daniel Alexander. Nah, yang pertama yang saya ingin bagikan yaitu tentang kasih agape, karakteristik kasih agape. Nah, Bapak Ibu, Pak Hari. Oh, Pak Matthew, Pak Hari putus ya. Jaringannya, sinyalnya beliau mungkin terputus. Oke, Nah, Bapak kita tunggu sebentar. ya, Ya. sampai mana tadi ya? Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Oke, minta maaf. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi seorang pemimpin, pelayan itu harus memiliki kasih agape sebelum dia melayani orang lain. Jadi sebelum dia menjadi pemimpin pelayan, kasih agape ini adalah kasih jenis yang tertinggi, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Nah, di dalam prakteknya saya lihat Daniel benar-benar menjadi seorang pemimpin yang mengasihi, berkorban secara tulus kepada pengikutnya. Nah, Bapak Ibu, ya, sebagai informasi bahwa Bapak Daniel Alexander ini bukan hanya memiliki pengikut di Nabire, tetapi pengikutnya ada di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Dan itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, menurut data yang saya kumpulkan, jadi Bapak Daniel itu sudah menyekolahkan 500 S1 ya di seluruh Indonesia. Kemudian S2 sudah 60 kalau nggak salah, spesialis kedokteran. Nah, ini kan mahal biayanya, Ibu. Itu luar biasa. Kemudian ada termasuk saya itu S2 S3, terus salah satunya juga Dr. Selmi yang akan jadi pembicara, itu juga disekolahkan oleh Bapak Daniel. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari kasih agape yang mau berkorban secara terus kepada pengikutnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini luar biasa sekali. Kalau pemimpin punya hal kayak gini, aduh, mungkin setiap kabupaten, kecamatan, ya, provinsi itu majunya luar biasa. Kemudian dia benar-benar peduli kepada kehidupan dan pekerjaan para pengikutnya. Jadi nggak hanya urusan pekerjaan, tetapi urusan kehidupan. Misalnya di saat-saat COVID begini ya Bapak Ibu, nggak ditanya kenapa kamu nggak kerja, tapi ditanya bagaimana kamu di rumah, bagaimana kondisi makanan, pakaian, misalnya ya, kebutuhan sekarang kan makanan, minuman, uang, terus gimana sehat, vitaminnya cukup, karena ini perlu sekali. Nah, ini adalah saya lihat nyata dalam diri Bapak Daniel Alexander. Kemudian dalam kasih agape ini Bapak Daniel juga menjadi mentor, ya, guru, bahkan pembimbing pribadi, atau dalam hal ini adalah ayah. Nah, banyak sekali ya anak-anak muda, ya, remaja menyebut Papi Daniel ini sebagai Dedi, ya, memanggil sebagai ayah, ya. Dan itu dia lakukan demi kemajuan para pengikutnya, ya. Termasuk saya memanggil juga Bapak Daniel ini sebagai papi saya, ya, karena beliau benar-benar sebagai
seorang ayah, pembimbing pribadi dalam hidup saya, sehingga saya bisa menjadi dokter. Begitu juga dalam diri Bu Selmi, Apen, dan teman-teman yang lainnya yang ada di Zoom ini atau yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, dalam poin kasih agape, Daniel Alexander itu menorong orang lain tanpa pandang bulu. Banyak pemimpin kalau menorong orang lain tanya sukunya apa, agamanya apa. Nah, beliau tidak seperti itu. Ya, nah, pemimpin pelayan ya begini sifatnya. Jadi dia tidak pernah nanya agamamu apa, kamu dari suku apa, kamu masih punya keluarga nggak, hubungan keluarga dengan ini itu dengan saya, misalnya enggak. Dia akan menolong ya itu dengan tulus. Dan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tanya sendiri ya, ada ribuan anak-anak yang dibimbing oleh Bapak Daniel Alexander, yang dimentori kehidupannya dan pendidikannya. Komponen yang kedua adalah pemberdayaan. Nah, servant leadership ini adalah mempercayakan kekuasaan kepada pihak lain, kemudian menyatakannya biasanya dalam struktur organisasi, dalam pekerjaan. Ya, dia tidak kerja sendiri, dia tidak one man show, tetapi saya lihat Bapak Daniel itu mempercayakan. Bahkan maaf ya, pengikutnya itu dari segi pendidikan, ya orang kan jarang susah ya ke Papua, apalagi pendidikannya tinggi. Nah, banyak yang pendidikannya rendah, tetapi beliau mau mempercayakan itu luar biasa. Mau menerima mereka, mempercayakan mereka dengan pekerjaan, dengan jabatan tertentu. Kemudian membuat setiap orang merasa signifikan, penting dalam organisasi dan pekerjaannya. Ini adalah salah satu kebutuhan semua manusia ya, ingin dianggap penting, dihargai. Nah, itu dilakukan oleh Bapak Daniel Alexander. Dia tidak pernah melihat orang ya dari latar belakangnya, ya bahkan bagi dia ketika ada seorang yang mau, ya nggak harus mampu, dia siap untuk mempercayakannya dan membimbingnya. Kemudian yang ketiga, menekankan kerjasama tim. Ya, ini poin penting ya. Juga pada era sekarang ini, kalau kita mau maju, ya organisasi kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa terpecah-pecah, harus ada kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, nah Bapak Daniel di Papua hadir ya, beliau memiliki visi untuk membangun ya, memberdayakan anak-anak Papua pedalaman ya, asli Papua, agar mereka bisa menjadi calon-calon pemimpin yang cerdas, sehat, dan memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Begitu juga beliau memiliki visi bagaimana menyekolahkan ya banyak orang-orang muda, khususnya dari keluarga, agar hidup mereka bisa sejahtera dan berdampak bagi orang di sekitarnya. Kemudian setahu saya juga visi beliau ingin membangun rumah kesembuhan khususnya di Papua bagi orang-orang Papua yang sakit, misalnya TBC dan lain sebagainya, malaria dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan adalah cara prosesnya. Dalam servant leadership biasanya visi itu dirumuskan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu salah satu kenapa Bapak Daniel. Nah, ini dia. Oke. Dan yang penting bahwa beliau atau Daniel Alexander rela berkorban, menyerahkan seluruh apa yang ia miliki untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi jangan dikasih orang lain bebannya gitu ya, tapi ia berkorban sendiri, menyerahkan ya uang, fasilitas, tenaganya ia berikan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian kerendahan hati. Nah, ini juga poin yang penting. Kami ya di Yayasan Pesat melihat bahwa Bapak Daniel ini memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan orang-orang lain yang Tuhan berikan. Tetapi beliau tetap sebagai orang yang rendah hati, yang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dia butuh pertolongan dan dukungan dari pengikutnya. Dia tidak bisa sendiri, apalagi untuk ya membangun pendidikan di Papua. Beliau guru-guru, pengurus, ya, termasuk anak. Dan karena itu dia selalu ya bicara di banyak orang, di pemerintah, bahwa semua karena peran guru-guru,
pengurus, donatur, ya bahkan pemerintah yang membantu ya yayasan ini. Kemudian yang kedua ini yang penting, bahwa semua itu karena Tuhan. Semua bisa terjadi. Nah, banyak orang yang tanya ke saya ini, Pak Budi, Pak Daniel ini uangnya dari mana gitu. Setelah setelah pada buku pertama, setelah baca, ada yang baca buku, ini uangnya dari mana? Saya bilang, ini uangnya ya dari banyak orang ya yang mempercayakan uangnya kepada Bapak Daniel ya, dan saya percaya itu karena pertolongan Tuhan ya. Itu karena Tuhan yang menggerakkan orang-orang ya, donatur dan sehingga mereka memberikan uangnya untuk mendukung visi misi program kerja Daniel Alexander. Saya dengar ya, di Yayasan Pelayanan Terpadu Pesat Nabire itu pengeluarannya saat ini sudah sampai 500 juta per bulan ya. Itu besar sekali, belum lagi ya, S1, S2, S3. Nah, ini semua karena pertolongan Tuhan, dan Bapak Daniel akui itu. Kemudian beliau mampu menjaga keseimbangan ya antara kelebihan yang dimiliki dan kemampuan para pengikutnya. Jadi beliau sering mengatakan, Bapak Daniel sering mengatakan bahwa semua keberhasilan yang diraih itu karena sumbangsi pengikutnya, bukan karena dirinya sendiri. Nah, itu yang membuat para pengikutnya senang, karena merasa dihargai ya, merasa diakui ya, karena telah bekerja sama membangun pendidikan di Nabire. Kemudian yang kelima itu mendengarkan. Nah, banyak pemimpin itu paling hebat kalau berbicara, tapi kalau mendengarkan, nah ini agak sulit. Nah, di sini saya melihat ya poin kelima ini dalam servant leadership untuk mengembangkan kemampuan komitmen ya mendengar kata-kata yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan ya kata-kata yang tidak dikatakan. Itu tuh luar biasa. Nah, ini saya juga kadang-kala secara logika kurang memahami, tetapi setelah membaca teori servant leadership pada poin ini dan praktek yang dilakukan itu bisa. Nanti kita tanya. Ya, di buku itu sebenarnya saya udah tulis. Jadi yang penting kita mau taat saja dengan apa yang dikatakan. Ya, itu kata Bapak Daniel dari suara hati nurani kita. Biasanya itu sifatnya membantu menolong orang lain. Nah, Bapak Daniel itu punya waktu-waktu khusus, bahkan jam 12 ya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu dia buka jam ya waktunya untuk mendengarkan orang lain. Itu luar biasa. Bahkan bukan hanya di rumah, tapi di jalan ya, ketika beliau naik taksi, di pesawat, ya di kereta, beliau punya kemampuan untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Itu poin yang kelima, apalagi pengikutnya. Kemudian yang keenam itu empati. Nah, seorang pemimpin pelayan harus memiliki empati. Nah, saya lihat Daniel berusaha keras merasakan jadi kenapa beliau tertarik membangun pendidikan di kepala asrama di empatinya. Ya, beliau hidup di luar negeri, di Jerman, di Amerika, di Australia. Tetapi ketika dia membaca sebuah buku tentang kondisi sangat miskin dan tertinggal, akhirnya beliau datang ke sana dan membangun sekolah berpola asrama dari TK sampai dengan SMA, SMK, dan juga membangun sebuah perguruan tinggi. Kemudian Daniel Alexander menerima dan mengakui setiap orang bahwa mereka memiliki jiwa dan pribadi yang unik. Nah, Bapak Ibu yang unik, jadi pengikutnya Daniel Alexander itu bukan hanya orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga ada mantan-mantan nabi ya, orang-orang jahat ya, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya, oleh masyarakat. Beliau bisa terima itu ya, dan menjadikan anak, dan banyak sekali orang-orang yang dipulihkan hidupnya melalui gaya kepemimpinan servant leadership ini. Kemudian yang ketujuh,
Poin yang ketujuh adalah menyembuhkan. Nah, servant leadership ini dia mampu untuk menyembuhkan bukan secara fisik, tetapi pada aspek emosional dan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Daniel itu pernah mengalami trauma selama 3 tahun ya, karena kasus G30 SPKI waktu tinggal di Jawa Timur ya. Tapi beliau akhirnya disembuhkan ya, mampu menyembuhkan diri. Dan juga Bapak Ibu, pengikut Bapak Daniel Alexander itu ya, banyak juga orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan, emosional, sakit, dan itu ya disembuhkan melalui Bapak Daniel Alexander dengan menggunakan ya karunia yang Tuhan berikan, juga melalui apa yang dia pelajari dalam hal psikologi. Nah, jadi beliau menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan kesembuhan bagi orang yang berhubungan dengannya. Jadi banyak sekali pengikutnya itu ditemukan di jalan, rumah makan, bahkan supir taksi ya, orang lain ketika beliau naik taksi, Grab, itu bisa disembuhkan secara emosional. Mungkin mereka kepahitan dengan orang tuanya, dengan kejadian-kejadian tertentu. Nah, di sini pemimpin pelayan hadir untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit secara kejiwaan. Nah, saya minta salah satu ya pengikut Daniel Alexander, namanya Arif Ngadas, ada di sini. Nah, saya juga tulis kisahnya di dalam buku ini. Bapak Ibu kalau bisa baca buku ini ya, beli buku ini supaya Bapak Ibu bisa lebih mendalami bagaimana beliau Bapak Daniel Alexander menyembuhkan orang-orang yang merupakan pengikut. Silakan. Arif. Halo. Ya. Halo, selamat siang. Maaf ini pakai masker karena berada di tempat umum. Kalau tidak pakai bisa kena razia 150.000. Nah, terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan buat saya untuk berbagi. Kak Ari, terima kasih. Halo Papi, apa kabar? Baik, Suaranya mana? Halo? ada dengar. Dengar. Ya, lanjut. Terima kasih buat kakak yang di Kupang yang sudah mengadakan acara ini. Saya ingin berbagi kalau berbicara Papi Daniel itu sangat luar biasa. Tidak saya temukan di luar sana orang-orang seperti Papi Daniel. Nah, kalau melihat kepemimpinan Papi atau Papa, kalau saya melihat ke belakang, saya tarik ke belakang sebelum bertemu dengan Papi, saya nggak tahu hidup saya akan seperti apa, karena saya menjalankan hidup yang seperti normal, kelihatan normal, tetapi sebenarnya kejiwaan saya tuh mengalami kekecewaan yang luar biasa. Saya marah sama Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Hidup saya susah. Nah, kenapa hidup saya susah? Nah, saya tidak orang untuk sekedar untuk curhat atau sharing. Jadi saya melakukan itu bertahun-tahun sebelum bertemu dengan Papi Daniel. Nah, suatu ketika saya ingat betul saya diajak oleh saudara kami itu Pak Pendeta Dedi. David, ada acara seminar, ada satu acara seminar di Pontianak. Nah, saya belum kenal Papi Daniel, jadi saya pergi. Ketika pergi,
Papi langsung peluk saya. Wah, dalam hati saya, siapa ya? Peluk, meluk erat saya dan menangis. Orang ini nangis. Dibilang, saya ingat betul bahwa papi bilang, saya mewakili papa di surga minta maaf. Nah, di situ saya bingung secara manusia ya. Saya bingung, kenapa? Tiba-tiba papi cerita, wah kamu nggak pernah nggak makan, kecewa sama Tuhan, marah. Papi yang cerita. Di situ saya langsung nangis, saya marah meronta-ronta sama Tuhan. Nah, karena hidup saya sangat susah. Karena orang tua saya dari kecil sudah meninggal, dan saya tidak menemukan sosok seorang ayah. Nah, di situ dia rangkul saya, dia ceritakan apa yang saya rasakan di dalam hati saya. Nah, itu kesaksian yang pertama yang saya bertemu dengan Papi Daniel. Nah, di situ Papi mengatakan saya mewakili Papa Uni Surga minta maaf. Wah, di situ saya benar-benar nangis, ronta-ronta. Nah, di situ Papi cerita apa yang saya rasakan. Nah, waduh. Halo? Ya, lanjut Rin. Ya. Masih ada 1 menit Pak Arif. Ya, silakan ayo Rin. Bisa, kamu bisa. Ya. Nah, jadi kalau berbicara seorang pemimpin, saya pikir Papi sangat luar biasa. Papi mengenal saya secara pribadi, menganggap saya seperti anaknya sendiri. Dia perlakukan Arif seperti anaknya sendiri. Terlebih waktu bertemu dengan Papi saat itu, Papi sharing tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Amin. Disitulah saya mulai terbuka. Ternyata hidup kita tuh berarti. Karena saya yang selama ini saya merasakan bahwa hidup saya itu nggak berarti. Ngapain saya hidup saya susah. Kami bertiga bersaudara ya yang masih hidup. Nah, di situ masing-masing untuk makan aja susah gitu loh. Nah, kenapa? Saya bilang gitu. Nah, di situ Papi memberikan pemahaman. Papi tahu semua yang Ari terasakan namanya. Tanpa diceritakan pun Papi sudah tahu. Nah, itu membuat saya ketika bertemu dengan Papi Daniel, waduh, terkagum-kagum. Nah, dia menciptakan apa yang saya alami. Karena hidup saya tuh nggak berarti. Saya berpikir, ngapain hidup gitu loh. Ya, Karena setelah itu kamu, Arif, setelah itu kamu dikuliahkan ya, Arif. Setelah itu kamu dikuliahkan ya. Jadi waktu itu Papi langsung bilang, ya sudah, mulai hari ini kamu tidak perlu khawatir karena Papa ada bersama kamu. Jadi waktu itu dia langsung dikuliahkan oleh Papi Daniel dan berlanjut terus seperti tanya kabar
Ya, Nah, sebagai orang tua apa, ya, terus orang ayah ya. selalu memonitor anaknya seperti anak Anak seperti sendiri, anak kandung sendiri. anaknya sendiri gitu loh. Secara manusia, ya secara ikatan darah nggak ada. Nggak ada. Itu luar biasa. Ya saya rasakan bahwa saya menemukan seorang sosok ayah. Ya, Baik Arit, ketika terima kasih. saya sampai ya kalau Ya, terima kasih Arit karena waktu. Ya, saya tahu juga kamu lagi sedih menceritakannya, tapi kami sudah mendapatkan pesan yang kamu sampaikan. Ya, Arit terima kasih. Dan saya juga dengar bahwa Arit ini akhirnya bisa berjumpa dengan saudaranya, 2 orang lagi yang terpisah waktu kecil ya Arit. Dan iya betul. Bapak, Jadi ya, Bapak Daniel juga melamar kamu ya, menikahkan urus pernikahan kamu ya. betul sampai papi melamar, mengurus semua pernikahan saya sampai selesai. Nah itu yang ayah saya itu sangat luar biasa bagi saya. Kalau diceritakan secara itu nggak habis-habis. Ya, kebaikan papi buat Arif, dan memang itu apa yang papi bilang, kenalilah Tuhan yang kamu sembah. Gitu. Ya. Kalau kamu kenal, kamu nggak akan pernah kecewa. Hidup nanti, hidupmu berharga. Papi selalu bilang, hidupmu berharga. Jadi puji Tuhan, Arif bisa menyelesaikan kuliah seperti anak-anak yang saya pikir secara keluargaan lengkap. Oke. Jadi bisa selesai. Jadi selama Arif belum bertemu papi, Arif sebenarnya nggak punya harapan untuk bisa seperti anak-anak normal di sana gitu. Bisa kuliah, bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, Arif, saya terima kasih Arif. memang Ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat Arif. Terima kasih buat waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk bersaksi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini masih ada poin lainnya. Nah, ini adalah tadi kesaksian ya, contoh dari karakteristik. Salah satu karakteristik dari seorang pemimpin pelayan adalah dia menyembuhkan banyak orang yang ada di sekitarnya. Yang kecewa, kalau dari cerita Arif ini dia kecewa dengan Tuhan karena kedua orang tuanya dipanggil ketika dia kecil. Dia akhirnya susah ya, makan ya, pakaian, juga sekolah pun nggak jelas dan harus terpisah dengan saudara-saudaranya, dan akhirnya ketika berjumpa dengan Bapak Daniel ya dipulihkan, disembuhkan emosinya. Dia tidak tahu jalan kehidupannya, akhirnya dia menemukan jalan kehidupannya. Kemudian Bapak Daniel ini ya, menjadi seorang ayah, tadi poin yang kasih agape, dan menyekolahkannya dan menganggap sebagai anak sendiri, sampai urusan pernikahan dan sampai sekarang pun ya diurus oleh Bapak Daniel Alexander. Hubungannya sebagai ayah dan anak ini tidak terpisah. Nah, ini tadi sudah ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 itu membangun komunitas. Nah, karakteristik yang terakhir ya dalam poin ini, jadi seorang Daniel ini berusaha membangun suatu hubungan yang erat selayaknya sebuah keluarga di antara sesama anggota komunitas yang bekerja dalam organisasi. Jadi hubungannya bukan hanya hubungan kerja ya antara pimpinan dengan bawahan, tapi juga menciptakan hubungan keluarga. Bapak Ibu, pasti kalau istilah keluarga itu kita senang ya, karena di keluarga itu kita bisa diterima, dianggap ya, dihormati, nah, disayangi. Nah, begitu juga di Yayasan Pesat ini. Kemudian menyatakan keluarga dapat juga diciptakan di lingkungan pekerjaan dan organisasi. Nah, ingin bersaksi bahwa ketika saya jadi guru di sana, jadi pengurus di sana, saya senang, bukan karena uang, tidak digaji di sana. Kita benar-benar menyerahkan hidup ya untuk membangun anak-anak Papua dengan honor yang seadanya, tetapi membuat kami enjoy, senang di sana karena komunitas yang ada tempat kami bekerja itu seperti keluarga. Walaupun kami berbeda latar belakang ya, daerah, suku yang hadir di sana. Kemudian menciptakan kultur di mana setiap anggota komunitas merayakan secara bersama-sama
kesuksesan yang diraih oleh Yata. Jadi semua berbahagia kalau ada divisi atau departemen unit seseorang yang meraih prestasi, semua ya ikut merayakannya. Oke, Bapak Ibu, itulah karakteristik dari servant leadership yang saya bisa bagikan. Nah, ini foto-foto sekolah yang ada, sekolah asrama yang ada di Intan Jaya Pedalaman. Ya, ini juga anak-anak ya di asrama diberikan makan. Juga ini anak-anak SD ini di Kabupaten Nabire. Nah, ini anak SMA, SMK ya di Nabire. Nah, ini Bapak Daniel, ini di Wamena, di Manokwari kalau nggak salah ya, Papua Barat. Nah, ini Radio Someka. Nah, ini guru-guru ya, tim pengurus yang ada di Nabire dan yang ada di Manokwari. Nah, ini juga komunitas ya, komunitas Yayasan Pesat dan anak-anak yang ada di asrama. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kutip pendapat ya, pernyataan dari Mark yang mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia. Terima kasih. Semoga materi saya bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan serta inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Pesan saya, kalau mau lebih jelas lagi, baca bukunya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Dr. Hari atas presentasinya. Ibu Bapak, kita tepuk tangan untuk Pak Dr. Hari. Terima kasih Pak Dr. Ini sangat luar biasa. Saya catat beberapa hal, kasih tak bersyarat, kemudian mempercayakan kekuasaan. Ini poin baru yang saya baru, pernyataan baru yang saya pernah dengar. Kemudian membuat orang merasa signifikan. Jadi servant leadership ini sudah pada tataran keilmuan ini sudah merupakan suatu teori. Nah, sebentar lagi kita akan dengarkan presentasi dari Pak Daniel. Untuk pertanyaan baik yang sudah raise hand maupun yang chat akan dijawab sekalian setelah seluruh narasumber menyampaikan materinya. Nah, sebelum Pak Daniel menyampaikan materinya, saya ingin menyampaikan salah satu hal, beberapa hal. Jadi saya baru tahu tentang Pak Daniel ini jujur aja setelah ada buku ini. Ya, saya sendiri dalam hati bertanya, ini Pak Daniel ini siapa? Banyak orang sudah ulas, tapi sebenarnya dia siapa? Tapi lewat perbincangan-perbincangan dengan beberapa teman di Kupang, terkonfirmasi lah bahwa beliau ini memang seorang pemimpin pelayan. Saya berdiskusi pertama dengan teman saya, seorang pejabat di provinsi, Pak Yanes Pani. Ternyata belasan tahun yang lalu dia sudah melayani bersama-sama dengan Pak Daniel di Bandung. Itu belasan tahun yang lalu, Pak Yanes Pani. Itu dia ingat dengan jelas Pak Daniel Alexander. Kemudian saya diskusi lagi dalam suatu makan malam, saya ajak seorang di Kabupaten Saburai Jua, yang kabupaten yang baju adatnya dipakai Pak Jokowi kemarin di DPR, MPR di sidang itu saya cerita di kegiatan kami. Dia bilang, siapa pembicaranya? Ini kita bedah buku Pak Daniel Alexander. Bilang, wow, itu orang pembimbing saya. Saya bilang, kok bisa tahu dari mana? Itu Ibu Febi Herewila, itu dia konfirmasi juga bahwa ini Daniel Alexander adalah pemimpin pelayan. Dan yang terakhir kemarin, seorang pengusaha di Kota Kupang, Ibu Miki Tandayu, dia juga mengkonfirmasi hal yang sama. Daniel Alexander seorang pemimpin pelayan. Untuk lebih jelas, kita dengarkan langsung Bapak Daniel Alexander menyampaikan materinya. Silakan Pak Daniel. Selamat sore semua. Kepada moderator Pak Yohanes, terima kasih untuk kesempatan ini. Kepada Andi TV yang di Jogja, terima kasih juga karena dapat kesempatan. Kepada Dr. Hari Nenobais, luar biasa ketaatannya sehingga menulis sebuah buku Servant Leadership. Dan kepada semua yang join, baik lewat Zoom, Facebook, Instagram, semua kita pasti bisa menjadi pemimpin yang berhati pelayan atau berhati hamba. Semua bisa. Kenapa bisa?
Saya akan bagi dua. Di dalam ilmu pengetahuan, ya, terbagi banyak hal dan banyak disiplin ilmu, maka disebut ilmu pengetahuan sains itu harus berpegang pada literatur. Sebuah ilmu, ya, tidak mungkin tanpa ada literatur. Nah, kalau ibu bapak saudara tanya literatur apa yang saya jadikan pegangan sehingga muncul, ya, penemuan yang dikenal oleh dunia dengan istilah servant leadership. Nah, maafkan saya yang bukan Kristen, saya harap saudara tidak melihat ini sebagai buku agama Kristen, tidak. Nah, bersyukur di pengetahuan yang berpegang teguh pada yang disebut tulisan atau literatur, maka di dalam ilmu pengetahuan itu tidak boleh mempersoalkan yang nulis itu siapa. Nah, di dalam ilmu pengetahuan pokoknya ada literaturnya, ada tulisannya, dan itu dipercayai sebagai ilmu. Nah, sehingga suatu kali saya baca buku, saya lupa, sudah cukup lama, lebih 30 tahun yang lalu. Dikatakan begini, seandainya para arkeolog itu menemukan di sebuah situs ada tulisan, dan ternyata, maaf ya ini saya cuma menceritakan ulang, ternyata yang nulis itu setan, maka para ahli, para saintis, para ilmuwan itu tidak boleh memperdebatkan. Nggak bisa. Karena ini setan yang nulis, maka tidak boleh kita anggap sebagai ilmu pengetahuan. Nah, waktu saya membaca itu, wah, luar biasa. Nah, jadi ibu bapak saudara-saudara, servant leadership yang saya lakukan karena ada sebuah literatur yang saya pegang. Maaf, lagi sekali yang bukan Kristen, literatur itu adalah Alkitab, kitab Injil. Nah, tokoh sentralnya adalah Yesus Kristus. Jadi jangan mempermasalahkan ini agama. Nah, itu literatur yang saya pegang. Dan saya tidak keluar. Saya berusaha untuk ada di tulisan itu. Karena Yesus Kristus berpesan dalam kitab Petrus, ikutilah jejakku. Nah, itu 1 Petrus 2 ayat 21. Ikutilah jejakku. Nah, di tulisan itu saya mengikuti jejak atau model pelayanan yang berhati hamba. Nah, ternyata seperti Pak Yohanes tadi, moderator kita, ternyata kita dua sama, Pak Yohanes. Saya pikir, maaf ya Dokter Hari, saya pikir itu ya idenya Dokter Hari saja. Ternyata tidak. Dunia sudah mengakui berapa tahun yang lalu ada sebuah teori kepemimpinan yang namanya servant leadership. Saya juga kaget, Pak Yohanes, ternyata kita sama. Nah, ini yang pertama. Ya, ada literatur yang saya pegang dan saya ikuti. Apalagi literatur itu sudah diakui oleh dunia. Nah, yang kedua, ini penting. Saya sangat sadar. Maaf kalau saya katakan kalimat ini, berarti ada yang nggak sadar. Ada, maaf. Saya sangat sadar hidup ini cuma sekali. Kita nggak ada hidup 2 kali, 1 kali. Ayo kita sebagai manusia memanusiakan yang lain. Nah, saya nggak tahu dari mana. Jadi saya dalam prinsip pokoknya itu orang. Asal dia itu manusia. Saya tidak boleh membedakan latar belakang kepercayaan, agama, warna kulit, bentuk rambut, budaya. Tidak. Sampai suatu saat, ya, menjelang saya umur 25 kok tidak salah, tiba-tiba terpikir. Ada sesuatu yang masuk, impresi, dan saya tahu itu Tuhan. Satu-satunya hak yang tetap dipegang oleh Tuhan, dan hak itu, kedaulatan itu tidak pernah diberikan kepada siapapun juga,
Tolong diperhatikan semua saudara yang bermartabat manusia, dengar kalimat ini. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri hak ini kepada manusia adalah waktu kita akan dilahirkan ke dunia, pencipta kita tidak pernah bertanya dulu, hari ini Nubais, engkau ingin dilahirkan dengan suku bangsa apa? Yohanes, engkau ingin lahir dengan suku bangsa apa? Daniel, engkau ingin lahir dengan suku bangsa apa? Tidak ada. Hak mutlak Tuhan yang menentukan kita lahir dengan bangsa apa. Perhatikan ini. Maka itu kejahatan manusia sebelum para bajingan koruptor itu yang menyengsarakan banyak orang, bertobat para koruptor kalau ada di sini juga. Maka ada kejahatan yang lebih tinggi daripada koruptor adalah rasis. Tolong catat, rasis itu kejahatan manusia yang paling tinggi. Rasis, rasialis, membeda-bedakan suku. Itu kejahatan kemanusiaan yang paling tinggi. Dan nomor 2 itu para perampok yang menyebut diri pejabat. Kalau saya jadi Tuhan, saya cepat turunkan mereka dan biar sengsara hidupnya. Maaf. Maka itu saya pernah usul kepada beberapa saudara, ayolah kata koruptor itu diganti perampok supaya lebih jelas. Kalau koruptor kan masih kelihatan lebih bagus. Tapi kalau perampok, ya sampai sekarang nggak ada yang denggapi, ya sudah. Tapi seandainya di forum ini ada yang punya jalur ke pemerintah, ayo kita ganti kata koruptor itu perampok. Jahat sekali mereka. Nah, kejahatan kemanusiaan yang paling tinggi adalah rasis. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang tadi penulis buku ini katakan, sungguh saya tidak pernah membedakan. Dalam prinsip hidup saya, kalau dia itu orang, asal dia itu manusia, bagaimanapun keadaan latar belakang apanya saja, saya tidak boleh membedakan. Karena itu hak mutlak Tuhan. Kita lahir dengan suku bangsa apa, harus mensyukuri anugerah Tuhan. Nah, kalau kita semuanya mau hidup dalam konsep ini, memanusiakan manusia, dengan tidak memilih suku latar belakang apa saja, wah, dunia ini akan menjadi suatu tempat yang sangat indah untuk tinggal. Betul tidak? Nah, itu prinsipnya. Jadi, ayo selama kita hidup manusiakan manusia yang lain dan jangan membedakan ras. Kasih itu kebutuhan pokok semua manusia. Kasih. Maka itu lawan katanya kasih adalah pilih kasih, bukan benci. Pilih kasih. Nah, kita nggak boleh pilih kasih. Nah, kalau boleh saya nggak akan meneruskan ini, tapi ada beberapa pertanyaan tadi yang sempat lewat di Zoom ini. Mungkin itu Pak Yohanes bisa bacakan 3-2 pertanyaan ya, supaya nanti ini jadi bagian dari saya sehingga waktu diskusinya jadi kurang nanti. Bisa nggak Pak Yohanes, yang Pak Yohanes merasa penting? Saya ada siapa nama Yudit tanya apa begitu? Ya. Ya, itu yang saya pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Judit. Ternyata beliau juga pernah sama-sama dengan Bapak Daniel di Bali dalam suatu kegiatan Hagai. Oh ya, aduh saya lupa ini. Bisa dibacakan Pak Yohanes supaya jadi bagian saya ini, menghemat waktu nanti. Beliau menanyakan begini, Pak Daniel, bagaimana caranya memegahkan atau mengasah hati dan telinga untuk mendengar apa yang tidak dikatakan? Oke. Halo? Ya, jelas. Ya, jadi pendengar pengikut Zoom ya, tadi salah satu ciri servant leadership adalah bisa mendengar yang tidak dikatakan. Nah, kagum juga ternyata di teori servant leadership ada itu.
Nah, saya lagi sekali saya belajar dari literatur yang namanya kitab Injil itu. Tuhan Yesus bisa mendengar apa yang masih tersimpan di hati orang. Saya tidak tahu, Ibu Yudit, ya, saya mau jawab, saya sendiri tidak tahu bagaimana saya bisa mendapat kemampuan itu. Tetapi begini jawabannya. Musuh kemanusiaan, tolong dicatat, musuh kemanusiaan itu hanya ada dua, pelit dan egois. Perhatikan semua yang ngikuti, musuh kemanusiaan bukan kelaparan, musuh kemanusiaan bukan peperangan, musuh kemanusiaan bukan perampokan dan pembunuhan. Musuh kemanusiaan itu cuma dua sikap, pelit dan egois, egois dan pelit. Karena ada orang egois dan pelit, maka ada perang. Karena ada orang egois dan pelit, maka itu ada perampokan. Karena ada orang egois dan pelit, maka itu ada kelaparan dan sejenisnya. Kalau semua manusia di dunia punya hati yang murah seperti Tuhan kita, maka nggak ada kelaparan di dunia ini, nggak ada orang yang menangis lagi, nggak ada anak-anak yang menangis juga. Nah, mungkin itu karena saya ngomong ini, maaf jangan saudara berpikir yang lain. Saya nggak tahu kenapa nggak ada dua hal itu di hidup saya. Maka itu dengan cepat sekali saya itu bisa merasa, walaupun orang itu tidak mengatakan apa-apa, tapi suara hatinya, ini dia suara hatinya itu bisa tembus ke hati saya. Ada jeritan di hatinya yang tidak terungkap karena belum diucapkan. Saya nggak tahu, Tuhan memberi saya telinga hati saya untuk bisa mendengar. Nah, ternyata itu kalau kita tidak egois, tidak pelit, gampang sekali kita bisa mendengar yang tersimpan di hati manusia yang tidak atau belum terucapkan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Betapa indahnya kalau seluruh manusia di dunia punya kepekaan seperti itu. Maka gak ada orang yang menderita di dunia ini. Jadi kejahatan kemanusiaan karena ada orang pelit dan orang egois. Itu jawaban saya, Ibu Yudit. Ayo semua kita. Jadi karena hati ketemu hati, kalau dalam ilmu musik, ilmu fisika, ya sama gelombangnya, ya sama. In tune kalau musik, jadi merasa getaran-getaran itu. Baik, saya serahkan lagi pada moderator. Bagaimana? Ada lagi yang penting sebelum berbicara yang berikut? Satu pertanyaan. Silakan, Pak Yohanes bisa lebih kuat suaranya. Ya, kalau begini bisa jelas ya Pak? Ya, boleh, ini lebih jelas. Ya, jadi ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Ini memang untuk Dr. Hari, tapi Mas Pak Daniel ada juga bisa bantu untuk memberikan insight juga tentang secara definisi servant leadership itu mengutamakan ketulusan hati. Pertanyaan Pak Totok Irawan, bagaimana penerapan teori tersebut dapat efektif di dalam dunia bisnis yang sesungguhnya berorientasi pada profit dan penuh persaingan. Jadi hubungan antara bisnis dengan penerapan pemimpin pelayan, servant leadership. Silakan Bapak. Ya, baik Pak Toto. Nah, ini tolong ya para ahli, tolong saya. Sejak tahun berapa di dalam dunia bisnis itu ada sebuah departemen atau bagian namanya CSR ya? Betul nggak kalimat saya ini? Community apa itu?
bisa tolong saya istilahnya? Nah, salah satu yang dibuat oleh Pak Ahok, mantan gubernur DKI. Kenapa selama kepemimpinannya banyak pembangunan yang sangat berguna buat masyarakat tidak mengambil uang APBD? Ternyata Pak Ahok tahu banyak perusahaan punya CSR. Maaf, tolong saya sebutkan itu. Saya harap masing-masing tahu ya. Nah, Pak Toto, memang yang namanya bisnis itu pasti kapitalis. Yang namanya kapitalis pasti siap untuk merugikan orang lain. Karena bisnis kalau nggak ada yang dirugikan, maka bisnis itu mati. Nah, bagaimana supaya? Nah, itu tadi ada CSR-nya. Betul ya Pak Yohanes kata CSR ya? Atau Dokter Hari, saya lupain istilahnya. Ya. Betul ya? Corporate responsibility. Oke, community Corporate corporate. social responsibility. Oke, nah jadi harus ada Pak Toto dalam hidup ini. Nah, maaf, contoh yang kami buat ya, orang membangun sekolah, orang mendirikan sekolah, itu wajar nggak kalau ingin dapat profit? Wajar. Nah, tetapi yang kami buat, ya corporate social responsibility. Terima kasih untuk saudara Joy, CSR ya. Nah, sekolah yang kami buat sama sekali kami nggak cari untung. Lah terus bagaimana? Tadi Pak Ari ada menyebut juga, yaitu karena saya punya banyak teman. Ya, nah CSR-nya itu dibagi kepada kami dan kami buat itu. Maka itu sudah 25 tahun kami dirikan sekolah di Papua ini. Sekarang sudah ada 17 sekolah. Kami tidak mencari untung. Nah, untungnya kemana? Untungnya adalah anak-anak Papua bisa jadi orang-orang hebat. Nah, itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel. Apa kita masih satu pertanyaan dulu atau langsung lanjut? Bicara aja dulu. Oke, kita Pak Daniel, terima kasih banyak atas presentasinya, sangat luar biasa ini. Banyak pertanyaan yang masuk, namun kita harus lanjut ke 3 narasumber berikut. Berikut kita akan dengarkan dari Dr. Selmi. Dr. Selmi akan menyampaikan materinya, silakan. Pak Daniel, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Daniel Alexander. Sama-sama. Ada sutra lebe-lebe nih. Ya, silakan Pak Ibu Dr. Selmi menyampaikan materi selanjutnya. Sambil menunggu Dr. Selmi. Ya, baik Pak. Oh sudah, ayo. Oke, silakan. Ya. Emi. Ya. Terima kasih Pak Budi selaku moderator. Saya siapa? Selamat sore Alexander. Selamat sore. Ya. Pak Apensani dan Ibu Christian serta semua peserta webinar di sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sore hari ini. Pertama saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum masuk dalam materi webinar ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mempertemukan saya dengan Papi Daniel Alexander tahun 1999. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Papi dan Mami Louis yang sudah mengasihi, memberdayakan, memberikan semangat, percaya diri, dan empati serta pengorbanan yang begitu banyak kepada saya dan keluarga. Yang berikut juga saya berterima kasih kepada Yayasan Pesat di mana saya bergabung yang diperlengkapi untuk suatu visi yang besar bagi tanah Papua. Berikut saya juga berterima kasih kepada Dr. Hari selaku teman seperjuangan semasa masih di Nabire di bawah bimbingan Pak Edo dan Ibu Beni yang sudah mempercayakan saya sebagai salah satu narasumber dalam webinar ini. Dan berikut saya terima kasih kepada segenap teman saling melengkapi, mengikuti keteladanan Papi Daniel. Tetap semangat untuk melayani Tuhan ya.
Saya akan menguraikan beberapa materi saya. Minta maaf saya mendeskripsikannya tanpa saya membuat PPT-nya. Yang pertama, kalau tadi Pak Hari sudah menjelaskan konsep dan teorinya ya secara lengkap mengenai buku Serpent Leadership ini, mungkin saya akan lebih kepada subjek atau pelaku di dalam buku Serpent Leadership ini ya. Karena itu yang pertama saya uraikan dulu atau saya deskripsikan siapa Papi Daniel Alexander bagi saya. Daniel Alexander adalah manusia langka di dunia ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama hidup beliau telah dipenuhi dengan kasih agape. Kasih yang menjadi landasan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Di mana kita lihat bahwa beliau telah mempraktikkan kasih agape ini secara universal terhadap semua orang ya. Tidak terbatas pada individu atau kelompok tanpa memandang siapa dan bagaimana latar belakangnya. Nah, kasih inilah yang dibutuhkan oleh semua orang tentunya. Yang berikut hidup dan tidak terikat oleh apapun yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi beliau itu mengabdikan hidup seutuhnya kepada Tuhan lewat visi membangun manusia Papua seutuhnya. Kendati pun tentunya pasti menjumpai banyak tantangan yang begitu berat. Namun beliau tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain, selalu mempercayai siapapun, baik yang sudah lama dikenal maupun yang baru saja dikenal. Ya. Jadi itu terhadap Papi Daniel sebagai manusia yang langka menurut saya. Yang kedua, Papi Daniel sebagai manusia teladan. Saya uraikan kenapa dikatakan sebagai manusia teladan. Yang pertama, hidup beliau adalah keteladanan ya, betul-betul menjadi panutan dan teladan bagi banyak orang. Yang berikut hidupnya itu tidak pernah mengeluh dan merasa putus asa. Hidup beliau adalah pelayanan dan pengorbanan ya. Pengorbanan beliau sudah, kalau kita melihat data yang disampaikan Pak Hari tadi, di mana beliau sudah membiayai studi ya, sekian ratus S1, S2 bahkan S3 dan termasuk saya salah satunya yang beliau sekolahkan sampai pada tingkat S3 ya. Dan membiayai studi itu disiplinnya dan di sini luar biasanya keteladanan beliau. Beliau ketika membiayai studi seseorang termasuk saya tidak pernah ada ikatan apapun ya. Tidak pernah ada ikatan atau kontrak atau apa yang dibuat. Biasanya kan kalau kita melihat ada satu yayasan atau satu lembaga yang membiayai orang pendidikan itu harus ada kontrak ya. Jadi ada ikatan. Nah, saya luar biasanya beliau di sini ya. Ini menjadi betul-betul teladan ya yang bisa kita ikuti sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak bagi pengikutnya dan juga bagi anak-anaknya. Kemudian hidup beliau adalah untuk betul-betul memberdayakan dan memanusiakan orang lain. Saya kira tadi beliau juga sudah sampaikan, ini memang yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa kehidupan beliau itu betul-betul bisa memberdayakan dan memanusiakan orang lain. Dan ini sangat terbukti ya, bukan sekedar simpati yang disampaikan, tetapi empati, tindakan nyata yang telah dilakukan oleh beliau. Yang berikut, beliau ini tidak pernah dikalahkan oleh masalah dan persoalan. Ya. Kalau kita melihat yayasan ini begitu banyak tentunya tantangan, persoalan, tetapi beliau ini tidak pernah dikalahkan oleh masalah persoalan yang ada ya. Kita tahu kan di Papua bagaimana pelayanan ya, konsekuensi dan resiko pelayanan yang kita lalui untuk melayani di tanah Papua ini. Berikut, beliau juga tidak pernah mengkampanyekan orang di dalam menyikapi setiap masalah apapun itu ya. Termasuk beliau punya relasi yang sangat indah kepada semua orang ya. Damai, sukacita itu selalu mewarnai hari-hari hidup beliau. Yang ketiga, beliau ini adalah manusia kasih. Kenapa saya katakan demikian? Jadi beliau bukan lagi pelaku kasih, tetapi hidupnya memang sudah kasih ya. Karena beliau tidak pernah membatasi dirinya dengan perbedaan-perbedaan dan latar belakang yang ada ya. Tidak pernah menjadikan sesuatu itu yang rumit ya. Contohnya, ketika beliau berjumpa dengan seseorang ya yang belum pernah bertemu sebelumnya atau yang belum dikenalnya, orang itu menyampaikan sesuatu ya, mungkin ada sesuatu masalah yang dihadapi ya, ada keterbatasan ya, beliau langsung aja bertanya, kamu butuh sesuatu atau kamu butuh apa gitu. Jadi setelah itu beliau tidak bertanya macam-macam dan
setelah disetujui, beliau itu tidak pernah melakukan kontrak apapun ya. Jadi beliau betul-betul hadir memberikan solusi. Jadi beliau ini hadir sebagai solusi bagi setiap masalah orang banyak. Nah, inilah yang menjadi deskripsi singkat seorang Bapak Daniel Alexander bagi saya secara pribadi. Berikutnya saya lanjut karena waktu saya dibatasi, kepemimpinan Papi Daniel Alexander. Ya. Di dalam buku Servant Leadership karya Dr. Hari ini merupakan buku kajian ilmiah ya, yang mengungkapkan gaya kepemimpinan seorang Papi Daniel Alexander yang mungkin bagi banyak orang buku ini aneh ketika membaca atau mengherankan atau mengagumkan ya, karena buku ini berbeda dengan buku-buku kepemimpinan yang lain ya. Karena pada umumnya yang terjadi dan yang menjadi pengalaman manusia dalam berorganisasi, pemimpin itu harus dilayani ya. Bagi suatu organisasi pada umumnya yang ada adalah pemimpin mendapat porsi yang lebih besar dibanding siapapun dalam organisasi itu. Nah, itulah sebabnya menjadi seorang pemimpin merupakan cita-cita banyak orang ya. Bahkan untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang pemimpin, orang tidak segan-segan melakukan berbagai cara ya, berani mengorbankan banyak uang demi meraih jabatan seorang pemimpin. Namun bagi seorang Papi Daniel Alexander, hal-hal seperti ini ya sangatlah jauh dari kepemimpinan beliau ya. Beliau menghadirkan diri sebagai sosok pemimpin yang harus diteladani karena menjadi pemimpin yang melayani. Jadi inilah suatu gaya kepemimpinan yang baru, bahkan bisa dikatakan langka ya. Langka karena hanya pribadi yang dipenuhi kasih agape yang siap dan mau mempraktekannya. Jadi Papi Daniel ini tidak pernah mengharapkan sesuatu dalam kepemimpinannya ya. Justru beliau yang banyak berkorban bagi orang-orang yang dipimpinnya ya. Berkorban bagi yayasan dipimpinnya dan juga bagi semua pengikutnya. Kalau kita lihat dari ke-13 gaya kepemimpinan Papi Daniel yang diungkapkan dalam buku Servant Leadership ini, bagi saya sebagai seorang anak Papi, semuanya ini benar dan sangat tepat ya. Karena itu saya tidak menguraikan lagi ya, masing-masing saya kira tadi sudah diuraikan sangat jelas oleh penulis Dr. Hari. Jadi sangat susah untuk memilah yang mana yang lebih dominan karena semua berjalan bersama secara sinergis dalam diri Daniel Alexander. Jadi begitu kompleks gaya kepemimpinan Papi Daniel yang sekaligus juga mewujudkan kepemimpinan karismatik ya. Artinya menjadi pemimpin bukan karena mendapatkan mandat atau kuasa kepemimpinan, namun pada dirinya memang Papi Daniel ini adalah pemimpin ya. Jadi itulah sebabnya di atas saya menyebutnya bahwa Papi adalah manusia langka ya. Manusia teladan dan manusia kasih ya. Juga di dalam mengemban kepemimpinannya itu Papi Daniel tidak pernah merasa terbebani ya, tidak pernah mengeluh karena harus mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya di yayasan. Kita dengar tadi bahwa kebutuhan sekarang sampai 500 juta per bulan ya di sekolah ataupun asrama ya. Dan itu beliau dengan sukacita seakan-akan tidak ada beban pikiran ya, apalagi finansial, padahal kalau kita ikuti ya, begitu besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh beliau selaku pemimpin ya. Kemudian kita lihat juga bahwa selain kepemimpinan beliau, kita kenal juga kepemimpinan yang sangat kuat ya, dengan kaderisasi yang membuat pengikut beliau itu sukses. Saya sangat ingat pesan-pesan beliau yang selalu menekankan kehidupan secara bersama. Jadi beliau ini tidak mementingkan diri sendiri ya. Kehidupan yang ditekankan kepada kita, apa yang beliau ini kita teladani, diajarkan bahwa kita tidak boleh hidup sendiri, kita tidak boleh egois ya. Karena itu kalau kita melihat kehidupan organisasi di Yayasan Pesat yang dipimpin oleh beliau ini, itu bercirikan susah dan senang itu secara bersama ya. Nah, saya ingat tahun 1999 ketika saya pertama kali tiba di Nabire, saya itu kaget ya. Ketika tiba masuk di Nabire, masuk di sebuah rumah yang namanya sekarang itu pondok ya. Di dalam itu ada begitu banyak orang yang akan tinggal bersama-sama. Saya pikir itu hanya ada mungkin satu suku kah, ternyata tidak ya. Itu berbagai macam suku dari Sabang sampai Merauke itu ada di dalam itu. Saya kaget dan di situ saya heran sendiri ya. Sampai dalam hati saya yang pertama saya bisa nggak saya jalani ini gitu ya. Tapi puji Tuhan luar biasa ya. Justru dengan gitu saya banyak sekali belajar ya tentang kehidupan secara bersama ya. Dan ternyata ya memang semua berjalan dengan aman, damai dan
penuh sukacita, bahkan menjadi berkat yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Jadi beliau ini memang memiliki visi yang sangat jelas, ya, fokus, terarah, ya, mengandalkan Tuhan. Jadi tidak memikirkan masalah profit, ya, tetapi semata-mata betul-betul hanya untuk kemajuan masyarakat Papua. Nah, menutup pemaparan saya izinkan saya bersaksi sedikit untuk menguatkan dan meneguhkan kita semua terhadap isi buku Servant Leadership ini, ya. Bagi saya, seorang Papi Daniel Alexander ini adalah seorang malaikat yang diutus oleh Bapa, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih agape di dunia ini. Ya. Secara pribadi, perjumpaan saya, ya, yang pertama dengan beliau, itu telah mengubah banyak hal dalam hidup saya secara pribadi, terutama kehidupan saya, dan setelah itu merubah kehidupan jasmani saya. Dan itu saya hubungkan dengan Matius 6 ayat 33, ya, kalau kita bisa baca sama-sama nantinya. Tahun 2004, setelah saya menyelesaikan pendidikan S2 saya di Malang dan saya kembali ke Nabire pada tanggal 24 November 2004, ya. Itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di Nabire yang menghanguskan rumah kami di yayasan, salah satunya juga tempat kami. Dan waktu itu saya betul-betul sudah putus asa, ya, trauma, sehingga saya kembali ke kampung halaman saya di Palopo. Dan setelah kembali, saya tidak bermaksud lagi untuk kembali ke Papua, ya. Namun pada tanggal 3 Januari 2005, beliau menelpon saya dari Nabire ke Palopo, ya. Lewat telepon di situ beliau berdoa, kemudian mengingatkan saya kembali waktu, tanggal, bulan, dan tahun pertama sekali berjumpa dengan beliau. Saya kaget, beliau bisa hafal itu. Saya sendiri mungkin lupa waktu itu tanggal berapa dan sebagainya. Nah, waktu menelpon itu beliau meneguhkan, mengingatkan kembali saya panggilan Tuhan, ya, untuk ke Papua. Ya, singkat cerita, banyak hal dalam telepon itu akhirnya saya menangis dan saya mengambil keputusan untuk kembali melayani di Papua. Saya kembali ke Nabire. Setelah saya kembali, beliau langsung malah merekomendasikan saya untuk melanjutkan studi saya S3. Ya, saya bersama dengan suami saya melanjutkan studi S2-nya dan saya direkomendasikan beliau untuk melanjutkan studi S3. Saya kira saya sama dengan Pak Hari waktu itu sempat kaget, rasa tidak percaya dan sebagainya karena mengingat perjalanan S2 saja sudah begitu sulit, apalagi untuk S3 membutuhkan biaya yang sangat besar di samping kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan pengorbanan di dalam kemampuan belajar dan sebagainya. Tapi saya ingat satu kata yang beliau katakan, apakah engkau punya iman? Ya. Nah, apakah engkau punya iman? Kalau engkau punya iman, berangkatlah. Dan kata itulah yang membangkitkan semangat kami dan akhirnya kalau kami bisa sampai hari ini, itulah langkah awal kami. Akhirnya kami kembali bersama suami dan anak kami yang pertama waktu itu masih berumur 1 bulan lebih waktu gempa, ya, yang membuat saya memang trauma. Akhirnya kami kembali melanjutkan studi di Malang dan saya menyelesaikan studi 1 tahun 8 bulan untuk kuliah S3 saya. Saya selesai tahun 2007. Saya kembali dan saya melanjutkan pelayanan beberapa lama di Nabire. Setelah itu saya pindah ke Manokwari karena saya mengajar, diterima sebagai dosen tetap di Universitas Papua Manokwari sampai saat ini. Ya. Jadi luar biasa peneguhan ini, betul-betul beliau ini bagi saya secara pribadi. Pertama saya berkata begini, kalau semuanya manusia di dunia seperti ini, alangkah amanlah dunia ini. Nah, itu kesan pertama sekali saya bertemu dengan beliau ketika beliau menyampaikan firman, dan disitulah saya mengikut beliau, ya, tahun 1999. Jadi 2 kali saya menganggap Papi Daniel ini diutus sebagai malaikat Tuhan, ya. Yang pertama itu dan yang kedua pada 3 Januari 2005 itu. Ya, luar biasa sekali. Saya kira buku yang ditulis oleh Dr. Hari ini betul-betul sangat luar biasa dan akan menjadi berkat bagi kita semua, bagi pembacanya, bahwa pemimpin yang melayani sungguh akan menjadi berkat dan banyak mengubah orang banyak. Dan saya kira itulah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Selmi atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Dr. Selmi. Luar biasa.
tidak pernah dikalahkan oleh masalah. Itu kesan yang diberikan oleh Dr. Selmi, manusia langka karena memiliki teladan dan manusia kasih. Itu beberapa poin dari Dr. Selmi. Kita langsung lanjut ke narasumber berikut, dua narasumber berikut. Kita memberikan kesempatan kepada kedua narasumber ini masing-masing 5 menit saja. Setelah itu karena masih ada banyak pertanyaan, tapi saya akan bacakan satu untuk raise hand. Nanti saya kasih kesempatan, tapi saya kasih narasumber Pak anggota DPRD Provinsi Papua 5 menit. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, dan yang terakhir Dr. Kristen untuk presentasi terakhir. Silakan Pak Apenian untuk menyampaikan materinya. Baik, Pak Moderator, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Kami hormat Pak Hari, Ibu Selmi Dedi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Moderator, mungkin suara saya jelas? Jelas. Jelas Bapak. Jelas. Oke. Ini kesempatan yang kedua untuk saya. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Hari yang selalu setia dan luar biasa sudah menghadirkan buku yang luar biasa. Dan hari ini mungkin dari aspek teorinya itu sudah disampaikan oleh Pak Hari secara lengkap, termasuk juga sudah disampaikan oleh Selmi Dedi. Sehingga saya juga tidak punya kapasitas untuk sebetulnya membaca buku ini, tetapi mungkin ya karena sudah lengkap, sudah diuji oleh Profesor Ronggo, dan ya sudah dianggap buku ini sudah sempurna. Lalu kemudian kalau saya ya bisa seperti begini karena jujur saja ada pelayanan dari Papi Daniel Alexander sebagai kata pembuka. Bagi saya itu Papi Daniel merupakan ya seorang malaikat yang turun dari surga untuk kami anak-anak Papua. Mengapa saya katakan demikian? Saya bertemu dengan Pak Daniel masuk di program pelayanan jasa besar pendidikan berpulang asrama. Itu sudah semenjak tahun 1997. Kalau kita bayangkan tahun 1997 daerah di Papua itu seperti apa? Yang saat ini sekarang itu saja kita lihat ya masih banyak yang harus bangun untuk mengejar ketertinggalan. Nah, sekitar tahun 1990 waktu itu saya juga masih ya hidupnya masih berpusat karena koteka di keluarga. Koteka itu pakaian adat di Papua yang hanya menutup depan. Mungkin Bapak moderator dan semua kita pernah lihat atau dengar ya seperti itu. Jadi salah satu-satunya dari puluhan anak yang masuk saat itu saya termasuk angkatan pertama yang diterima di TK Cendrawasih Terpadu di Sugapa yang waktu itu. Sekarang kita menjadi kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Nah, waktu itu saya masuk di asrama yang didirikan oleh Yayasan saat ini dengan berbusana koteka. Jadi di situ bagaimana saya diterima bersama dengan beberapa teman-teman saudara-saudara yang lain, lalu berikutnya kami dibentuk dengan pelayanan yang luar biasa, tentunya pendekatan pendekatan pelayanan yang diberikan kepada kami. Ya, seperti yang tadi sudah diuraikan, ada beberapa karakteristik kepemimpinan itu betul-betul kami rasakan bagaimana penerapan teori ini oleh Pak Daniel, karena beliau punya karakter. Ya, saya pikir mungkin saya setuju dan sangat persis di mana Pak Daniel ini memiliki beberapa karakteristik yang sudah disebutkan di dalam buku ini dan juga sudah disebutkan oleh Pak Hari dan Ibu Dr. Selmi Dedi. Dan ini betul-betul saya dan anak-anak Papua yang waktu itu seumuran dengan saya itu kami merasakan. Jadi kalau saya mau ceritakan ini terlalu banyak, mungkin waktu juga tidak cukup, sehingga mungkin saya hanya singkat saja. Biara waktu itu memang sangat susah, dan apalagi satu hal yang saya
satu dari Papi Daniel itu keberanian. Gimana waktu itu kalau kita lihat kondisi di Papua ini, budayanya berbeda juga dengan saudara-saudara di tempat lain. Nyawa manusia itu sangat penting bagi mereka. Sehingga ketika salah satu atau mungkin anak atau siapa dilukai, itu mereka pasti sangat marah. Ibaratnya ya bisa dikatakan nyawa ganti nyawa. Nah, yang bagi saya ada satu hal yang memang saya sangat salut dan luar biasa saat keberanian Pak Daniel untuk masuk memberikan diri untuk melayani melalui pendidikan di Papua ini. Karena budaya kami di Papua, misalnya ada seseorang yang jalan bersama dengan saya lalu kemudian dia kecelakaan, pasti dia dituntut saya, padahal bukan saya yang mencelakakan dia. Atau taruhlah mungkin kita menyeberang sebuah sungai, karena mungkin sungainya deras lalu kemudian yang berjalan bersama dengan saya hanyut dengan air lalu sungai lalu hilang nyawanya, maka terbaca karena nyawa. Dari waktu itu saya dari perspektif yang lain, saya memang memberikan ya baratnya bukan apresiasi tapi luar biasa bagi Papi Daniel. Saya akui itu keberanian Papi Daniel yang sangat luar biasa, yang bisa hadir dan melakukan pelayanan di Papua. Dan pelayanan di Papua itu memang sangat ya, melalui tantangan yang luar biasa. Hari ini mungkin orang bisa melihat karena aksesnya sudah terjangkau dan lain-lain. Tapi waktu itu bagaimana Papi Daniel datang ke Papua kemudian menerima kita, mendidik kita melalui pendidikan bersekolah asrama, mulai dari TK lalu kemudian tahun 1969 dia hadir untuk melanjutkan pendidikan bersekolah asrama, yaitu di sana dibangun SD, lalu kemudian di situ ada juga SMP, SMA dan ikut berdasarkan jenjang pendidikan yang dibangun. Lalu kemudian saya merasa bahwa ketika kami hadir dalam pelayanan itu ada sekali hal, termasuk bagaimana kita mendapatkan kasih yang luar biasa, kasih tanpa banding, kasih tanpa mengharapkan sesuatu dari kami. Dari banyak hal, semua itu sudah tersedia dan luar biasa. Saya sekarang tidak tahu selama saya di asrama itu, makanya dari mana pakaian kami, dari mana sepatu-sepatu yang kami pakai, lalu kemudian serangan dan lain-lain kasus termasuk di pakaian kami dari mana juga saya bayangkan. Tetapi kami yang kami tahu adalah bagaimana kita menikmati fasilitas yang luar biasa dan tidak pernah kekurangan. Apa yang kami butuh selalu tersedia untuk kami, termasuk juga dengan bagaimana kehadiran yang luar biasa yang bisa menerjemahkan visi dan misi yang Papi Daniel bangun melalui Yayasan Besar. Lalu kemudian apa yang diinginkan oleh Papi Daniel itu dapat diterjemahkan dengan baik sehingga kasih kita menerima dari guru-guru yang ada. Jadi kami betul-betul merasakan kasih itu luar biasa. Bagaimana kami diarahkan di situ untuk menjadi manusia seutuhnya di negeri kami di Papua ini. Jadi kehadiran Papi itu betul-betul mengangkat harkat dan martabat daripada anak-anak Papua termasuk saya. Jadi hari ini saya dari DPR itu bukan karena tiba-tiba dari DPR, ada proses panjang yang sudah dilewati. Bagaimana mulai dari dididik dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi pun saya diperhatikan pun oleh Yayasan Besar, oleh Papi. Saya tidak tahu tiap bulan uang masuk di rekening saya dan saya bisa dapat bisa memenuhi kebutuhan saya dengan berkat yang ada. Saat saya tidak pernah tanya kepada Papi sekalipun uang dari mana, tapi saya hanya tahu bahwa pasti Tuhan yang berkati Papi dan berkati itu diberikan kepada kami semua. Jadi kalau saya salah satunya, ada ratusan anak-anak juga yang merasakan bagaimana kasih itu, dan banyak sekali sudah jadi sarjana, banyak yang juga sudah terjun di dunia kerja, sehingga ya ini bukan karang-karang, ini saya pikir itu yang luar biasa, yang bukan hanya teori tapi faktanya sudah ada. Penerapannya atau aplikasinya adalah salah satu terus berhasil. Itu karena pelayanan dari Yayasan Besar,
bagaimana meningkatkan pola kepemimpinan leadership yang sudah diterapkan beberapa poin. Saya rasakan tidak ada satu poin di sini pun yang terlewatkan, dan ini secara keseluruhan ini sudah terapkan kepada kami anak-anak Papua, dan banyak sekali anak-anak Papua yang sudah berhasil. Saya pikir kalau kita cerita secara detail, banyak sekali peristiwa problem yang dilewati tetapi tidak pernah putus asa dan menyerah, apalagi tahun-tahun sekitar 1998-1999 itu bagaimana waktu itu Papua dalam keadaan yang ya bisa dikatakan bermasalah karena bukan orang Papua keluar dan merdeka dari negara Indonesia ini, sehingga situasi Papua waktu itu benar-benar tidak kondusif. Ya, saya juga sudah rasakan pun sampai nanti waktu kita sempat juga dikurung di dalam asrama supaya tetap terlindungi. Nah, kalau saya melihat ini sangat luar biasa. Teori seperti ini memang perlu diterjemahkan oleh orang-orang asing, khususnya para pemimpin-pemimpin di Papua, supaya pelayanan terhadap Papua ini bisa berjalan maksimal dan bisa lebih maju. Karena jujur saja, otonomi khusus 2021 sampai 2021 hari ini. Nah, hari ini ada rencana pemerintah pusat, mereka melakukan revisi terhadap salah satu pasal di dalam Undang-Undang Otsus, pasal 34 tentang keuangan. Dan hari ini di Papua sedang tidak kondusif, dan mereka berteriak bahwa di Papua ini Otsus sudah gagal. Nah ini sudah gagal, dan hal ini juga tadi saya sidik ya masalah itu, karena salah satu asrama di sini tadi polisi tentara turun dan hancurkan kaca-kaca di asrama. Nah, jadi saya baru tangani persoalan ini. Saya tadi cek cepat kenapa? Itu akibat daripada maaf tadi aksinya adalah menuntut untuk menolak Otsus karena Otsus sudah gagal. Pemerintah tidak bisa memberikan harapan yang baik terhadap orang Papua. Padahal hadirnya Otsus adalah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan yang lebih lagi kepada orang Papua supaya bisa menjadi kuat, bisa diperdayakan, bisa Papua bisa lebih lagi maju. Tetapi ya hari ini orang Papua melihat seperti itu banyak aspek pembangunan yang tidak jalan, sehingga menurut saya itu kan menjadi rekomendasi yang baik dan perlu dibaca oleh setiap para pemimpin untuk supaya bagaimana membawa Papua yang lebih baik itu seperti apa. Ya, menurut saya mungkin kegagalan itu akibat daripada kurang menerjemahkan bagaimana memikirkan pembangunan Papua yang lebih baik. Ya, sehingga saya pikir ini, terima kasih Pak Dokter Hari. Nah, mudah-mudahan buku ini terus kita sosialisasikan sampai banyak orang yang tahu Papua diberkati, Indonesia diberkati. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Anggota DPR Ahmad Yalsani. Kita berikan aplaus untuk beliau. Ini satu gambaran bahwa Papua membutuhkan pemimpin pelayan, dan salah satunya sudah ada di DPRD. Kita doakan beliau bisa menjadi semakin besar dan Papua semakin terlayani. Ada catatan yang saya catat dari Pak Apaniel, memiliki keberanian dan kepadanya ini pada Pak Apaniel adalah malaikat dari sosok malaikat dari sosok, mirip seperti Dr. Selmi ya. Terima kasih Pak Apaniel. Kita lanjut ke Ibu Dr. Pisan. Setelah itu kita jawab pertanyaan yang sudah ada di chat dan silakan Bu Dokter. Mohon maaf, Mbak, 5 menit saja Ibu Dokter. Iya, siap. Ya. Pertama, terima kasih untuk Pak Dokter Hari yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di acara ini. Dan puji Tuhan, lewat acara ini saya bisa mendengar, saya bisa mendapatkan begitu banyak masukan. Terutama saya bisa mengenal Pak Daniel Alexander lebih dekat lagi. Dan bagi saya tidak mengenal siapa itu Bapak Daniel Alexander, jujur, dan saya mengenal sosok beliau
oleh Pak Dr. Hari kepada saya. Mungkin kalau Pak Dr. Hari, kalau Bu Dr. Selmi dan Pak Abedil, mereka itu adalah orang-orang yang langsung merasakan sentuhan kasih dari Bapak Daniel Alexander, sedangkan saya adalah bisa dikatakan orang luar yang hanya mengenal sosok dari Pak Daniel Alexander lewat buku. Dan jujur ketika saya membaca buku yang ditulis oleh Pak Dr. Hari, yang ada di benak saya adalah Pak Daniel Alexander itu, kalau Bu Dr. Selmi tadi bilang malaikat, memang benar. Dan bagi saya sosok Daniel Alexander adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk tanah Papua. Karena fokus dari pelayanan yang dilakukan oleh Pak Daniel Alexander itu bukan dilayani, tetapi itu melayani. Kalau itu bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, itu di situ ada ketulusan, di situ ada kepedulian, signs of crisis di situ. Dan jujur saya salut sekali dengan sosok Pak Daniel Alexander ini. Saya tidak mengenal beliau secara pribadi, tetapi lewat buku yang saya baca yang dikirimkan oleh Pak Hari, saya dalam hati saya sampai saya merasa speechless. Saya bilang, wow, tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan untuk Pak Daniel Alexander selain Bapak ini adalah malaikat yang tak bersayap dan yang dikirimkan Tuhan di dunia ini. Dan saya tidak akan bahas secara mendetail karena sudah banyak pembicara narasumber yang sudah mendahului saya, dan saya pikir peserta di sore hari ini mereka sudah lebih mengerti dan memahami. Dan yang saya bisa ambil dari buku Servant Leadership ini adalah pemimpin pelayan seperti Pak Daniel Alexander adalah pemimpin yang visioner, yang punya komitmen dan punya keberanian, yang bersedia melayani dengan meninggalkan zona nyaman beliau. Karena saya baca di buku bahwa Pak Daniel Alexander dia sudah memiliki pekerjaan, dia sudah punya tempat, tetapi beliau karena ingin mendedikasikan dirinya untuk anak-anak yang ada di Papua, beliau meninggalkan zona nyamannya sehingga dia menetap dan akhirnya dia mengabdi di Papua. Dan puji Tuhan, pengabdian yang diberikan oleh beliau dengan pemimpin pelayan adalah sudah menghasilkan 500 sarjana, sudah menghasilkan 57 magister, ada 2 spesialis dan 6 doktor. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan apa yang seperti Pak Daniel Alexander lakukan. Dan puji Tuhan, ternyata di dunia ini yang saya tahu ada orang yang seperti Pak Daniel Alexander. Mungkin itu karena saya dibatasi dengan waktu yang 5 menit, jadi itu yang saya bisa sampaikan lewat sosok Daniel Alexander yang saya kenal melalui buku yang ditulis oleh Pak Hari Nenobais. Dan buku ini juga anak saya membacanya, dan secara tidak direncanakan anak saya juga bilang, "Mah, Pak Daniel Alexander ini malaikat tak bersayap ya?" Iya, memang seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu yang Ya, luar biasa. Jadi dengan saya ini adalah pendapat dari eksternal. Kalau saya iya, betul Pak, betul. ada beberapa ketua juga, 2 saksi saya menjelaskan secara, tapi saksi
lain, sehingga seseorang itu manusia itu dia menganggap dirinya berhasil ketika dia membuat orang lain berhasil dalam hidupnya. Itu. Terima kasih. Luar biasa dan Dr. Frisa luar biasa. Pak Hari, Pak Daniel, Bapak sekalian, saya akan membacakan satu pertanyaan lewat chat. Mohon maaf semua peserta, saya hanya ambil satu pertanyaan dari chat, dan untuk satu orang yang raise hand, saya akan pertanyaan khusus Pak Daniel supaya memperjelas semua apa yang dijelaskan dari Ibu Junita Lepes. Ibu Junita ini bertanya bahwa kekuatan Pak Daniel, kekuatan pelayanan Pak Daniel ditentukan dari kekuatan visi yang didapat. Bagaimana Pak Daniel mendapatkan visi tersebut? Kapan? Tindakan apa yang pertama kali Pak Daniel buat? Kemudian pertanyaan kedua, semua yang dimiliki pemimpin adalah karakter yang terbangun dalam waktu yang lama. Apakah karakter ini terbangun dipengaruhi paling kuat oleh proses hidup atau teladan orang tua? Jadi yang pertama tentang visi, yang kedua apa yang membentuk Pak Daniel ini? Apakah proses hidup atau contoh yang diberikan oleh orang tua Pak Daniel? Ini untuk Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Yohanes, moderator. Ibu siapa yang bertanya tadi? Yunita, oke, baik. Saya akan jawab satu persatu. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama memang karena sebuah buku tulisan, yaitu kitab Injil. Yang kedua, memang waktu saya masih kecil bersama keluarga, kami cukup susah untuk hidup. Nah, di situ memang orang tua mengajar, walaupun susah harus berbagi. Nah, tetangga-tetangga kami juga, ya waktu itu kami tinggal di sebuah desa di Kabupaten Lamongan, susah. Lalu mereka saling berbagi. Untuk beras kami nggak pernah kesulitan, ya. Nah, itu. Nah, terus saya melihat di situ, wah ternyata hidup ini harus juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, terus akhirnya saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Saya banyak melayani mahasiswa Indonesia di Eropa, khususnya di Australia. Nah, waktu itu banyak mahasiswa Indonesia yang sungguh perlu bimbingan secara rohani, secara mental. Nah, saya ada dengan mereka. Ketika makin banyak dan berkembang pelayanan saya itu, saya di Amerika, saya dapat buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Itu menarik. Kenapa tidak From Jerusalem to Indonesia? Kenapa spesifik to Irian Jaya? Nah, ringkas cerita, Tuhan itu adil, bahkan maha adil. Nah, salah satu bentuk yang Tuhan tanamkan di hati saya itu ingin memeratakan keadilan. Nah, di antara provinsi, waktu itu baru 27 provinsi di Indonesia, ya masih zaman Orde Baru, maka ternyata satu-satunya provinsi yang sangat tidak adil adalah Papua. Apa ketidakadilannya? Papua ini pulau yang sangat kaya. Bahkan di dunia tidak ada pulau sekaya tanah Papua. Tapi maaf, mengapa yang tinggal di atasnya, penduduknya, kenapa tertinggal? Kenapa terluar? Kenapa? Nah, itu yang tidak adil. Jadi Bu Yunita, saya punya panggilan untuk memeratakan keadilan. Tapi saya belum tahu apa yang saya harus buat untuk. Nah, ketika pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura, April tahun 90, ya. Lalu saya mulai keliling. Waktu itu baru 9 kabupaten satu provinsi ini. Apa yang membuat mereka ini tidak merasakan keadilan dengan alam yang begitu kaya? Nah, itu istilah Indonesia. Ada Indo ayam mati di lumbung padi. Nah, itu di Papua. Nah, setelah 11 bulan saya buat ya keliling lah mencari jawaban kenapa begini. Maka saya ketemu ternyata anak-anak Papua perlu ada pendidikan yang memadai supaya mereka bisa menjadi pemimpin di tanah sendiri dan bisa mengelola tanahnya sendiri. Dan jadilah sekolah seperti ini. Kiranya jawaban ini cukup. Nah, saya juga minta maaf saya harus keluar karena saya sedang ditunggu
oleh alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Mereka pun akan buat webinar ini. Ya, oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel atas jawabannya, sangat memberkati bagi kita semua. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Presiden ini nanti bisa dijawab oleh 4 narasumber yang lain. Kepada Pak Daniel, terima kasih banyak jika harus keluar. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak. Ya, saya minta izin dulu ya. Sukses untuk Dr. Hari Nenobay, sukses untuk saudara dari Universitas Nusa Cendana yang buat acara ini. Sukses untuk semua yang mendengar dan mengikuti. Semua kita bisa jadi pemimpin yang berhati hamba. Tidak ada alasan untuk itu karena literaturnya sudah ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.